Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa dulu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Jadi alhamdulillah ya, walaupun dalam keadaan banjir kita masih bisa sekolah pada hari ini karena ibu akan melakukan PPR, kegiatan PPR walaupun sekolah kita libur kita masih tetap sekolah. Jadi terima kasih untuk kehadirannya untuk anak-anak ibu semuanya karena sudah bersedia hadir ke sekolah dalam kondisi keadaan kita banjir sekarang ya. Kalau gitu ibu absen dulu ya. Aisyah, Hadir Bu. Ari Nurhuda, Hadir Bu. Chandra Tiar, Hadir Bu. Dini Welda Monika, Hadir Bu. Eliza, Hadir Bu. Ici, Hadir Bu. Kasih, Hadir Bu. Luri Azahra, Hadir Bu. Prayoga, Hadir Bu. Wiwin Juliansa, Hadir. Yuniati. Hadir Bu. Kalau memang cuma 11 orang ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu akan merefleksi sedikit tentang materi kita minggu lalu. Mungkin minggu lalu kita sudah belajar tentang gaya, ya. Nah, untuk hari ini materi kita itu tentang elastisitas. Jadi kalau misalkan pernahkah kita meniup balon? Pernah meniup balon? Ada yang pernah meniup balon? Nah, tidak pernah. Jadi saat kita meniup balon, apa yang terjadi pada balon tersebut? Membesar. Mengapa dia membesar? Karena apa? Ya, karena sifat balon tadi elastis. Contoh lainnya apa lagi? Elastisitas. Contoh lainnya. Pegas. Kemudian ada apa lagi? Benar kata Dini, pegas. Selanjutnya apa lagi? Ada karet gelang. Saat kita tarik karet gelang, apa yang terjadi pada karet gelang? Ia memanjang atau pertambahan panjangnya itu dia kalau saat kita tarik saat itulah juga pertambahan panjang pada karet gelang tersebut. Kemudian pada ban sepeda motor, saat kita pompa ban sepeda motor itu apa yang terjadi? Ban yang mula-mulanya kempes, akhirnya dia berisi jadi kencang. Kemudian itu salah satu contoh dari elastisitas. Kemudian pada sepeda motor, pada saat kalian berkendaraan menggunakan sepeda motor di jalan yang jelek atau jalan yang berlubang atau ada polisi tidur. Nah, saat kalian mengendarai sepeda motor, apa yang terjadi? Tahu shock breaker? Kalau bahasa dusun kita itu shock sepeda motor. Bagaimana bentuknya? Spiral seperti tugas tidak? Nah, fungsinya apa? Fungsi shock breaker pada sepeda motor itu? Fungsinya apa? Apa fungsinya? Fungsinya itu yang pertama saat kita menaiki polisi tidur atau jalan jelek, tempat duduk kita itu terasa kalau misalkan ibarat kita seperti naik ayunan. Nah, jadi fungsi itulah fungsi shock breaker tadi, sama seperti pegas. Jadi saat kita dengan beban yang begitu berat, supaya sepeda motor tadi kita tidak terasa sakit, kita duduknya itu ada shock breaker tadi. Paham ya? Jadi itu salah satu contoh elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini materi kita itu tentang elastisitas. Kalau sudah paham, Ibu ada video.
tentang hukum tadi pada Pegah. Silakan untuk memulai. Sudah? Silakan duduk pada kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu jelaskan sedikit untuk mekanismenya. Jadi untuk mekanisme kita mengamati pertambahan panjang pada Pegah sesuai keberlakuan tentang hukum ya. Jadi ini ada SKS-nya. KPD dibagikan. Silakan baca terlebih dahulu untuk LKPD petunjuknya, kemudian cara memakai alatnya silakan baca di LKPD. Kalau ingin ditanyakan silakan ditanyakan kepada ibunya LKPD. Pegah satu yang diukur yang untuk terlebih dahulu Pegah satu dulu ya. Jadi silakan gabungkan Pegah satu. Ada satu teman-teman di belakang. Nanti untuk masak petunjuk awal ya, petunjuk yang diukur dulu terlalu apa dulu. Gantungkan sebuah beras pada batang stabil. Sudah kan? Kemudian ukur dulu panjang awalnya. Ukur dulu panjang awal. Panjang awal diukur terlebih dahulu. Masa bapakku yang diikuti nanti ini pertanyaan supaya awal dulu isi. 13 cm. Dijadikan ke meter. Kalau jadi meter berarti sentimeter dibagi dari sentimeter ke meter. Nanti dulu hasilnya. Masih 11 hanya pekesannya sebelah.
nomor 2, itu yang nomor 2, 0,2 dikali 10. Ini berapa? Tadi sudah tugas pertama. Nah, untuk kalau ini ya. Lanjut tugas kedua. Lihat nih tugasnya. Kalau sudah begini ganti yoga ya. Nanti mana tugasnya? Beban pertama dulu berapa tadi? 50 beban pertama. Dengan beban 50. Lagi nah. Sudah? Kalau sudah, silakan kelompok yang mau maju ke depan, kelompok ini saya. Sudah semua kesimpulan sudah kan? Sudah belum? Kelompok Arif sudah? Kalau sudah, silakan kelompok ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan LKPJ elastisitas. Perkenalkan, nama saya Dini Yulda Monika. Perkenalkan, nama saya Putri Raya. Perkenalkan, nama saya Wi Juliansa. Perkenalkan, nama saya Yuni. Baiklah, di sini ada beberapa teori yang akan dibacakan oleh Kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa teori. Pegas merupakan salah satu contoh benda elastis. Elastis atau elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberi pada benda tersebut dihilangkan. Gaya elastisitas pegas adalah gaya yang mengakibatkan pegas agar kembali ke bentuk semula setelah meregang atau menekan. Gaya pegas berlawanan arah dengan gaya berat atau pertambahan panjang. Selanjutnya kami akan melakukan pengamatan sehingga diperlukan alat dan bahan. 1. Batang statif, 2 pegas, 3 beban 50,
4 beban 100 gram, 5 beban 200 gram, 6 piston berskala 300 cm. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baiklah, setelah melakukan pengamatan, saya akan menjelaskan hasil pengamatan kami. Pada pegas pertama, massa beban 0,05 kg, panjang awal pegas 0,11 meter, panjang pegas akhir adalah 0,11 meter, sehingga tidak ada pertambahan panjang pada massa pertama dengan gaya 0,5 Newton dan didapatkan konstanta pegas adalah 0,025 Newton per meter. Untuk massa kedua, 0,2 kg, panjang pegas awal adalah 0,11 meter, panjang pegas akhir adalah 0,12 meter, sehingga pertambahan panjang adalah 0,01 meter dengan gaya 2 Newton. Konstanta pegas 10 Newton per meter. Massa ketiga adalah 0,3 kg, panjang pegas awal adalah 0,11 meter, panjang pegas akhir adalah 0,13 meter, sehingga pertambahan panjang adalah 0,02 meter dengan gaya 3 Newton, sehingga didapatkan konstanta pegas 10 Newton per meter. Massa keempat 0,4 kg, panjang pegas awal adalah 0,11 meter, panjang pegas akhir adalah 0,14 meter, sehingga pertambahan panjang adalah 0,03 meter dengan gaya 4 Newton dengan konstanta pegas 10 Newton per meter. Massa beban terakhir adalah 0,5 kg, panjang pegas awal adalah 0,11 meter, panjang pegas akhir adalah 0,15 meter, sehingga pertambahan panjang adalah 0,04 meter dengan gaya 5 Newton, konstanta pegas 10 Newton per meter. Untuk pegas kedua, dari hasil pengamatan kami ternyata hasilnya sama saja dengan pegas yang pertama. Di sini juga kami sudah menggambarkan grafik dari hasil percobaan, bisa dilihat. Di sini juga kami sudah menjawabkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika pegas diberi beban? Jika pegas diberi beban, maka pegas tersebut akan bertambah panjang. Pertanyaan nomor 2, mengapa pegas dapat bertambah panjang? Pegas dapat bertambah panjang apabila diberi atau ditambah beban. Pertanyaan nomor 3, bagaimanakah hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dengan pertambahan panjang pegas? Jawabannya adalah gaya pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka semakin panjang pula pegas tersebut atau pertambahan panjangnya semakin besar. Kesimpulan yang kami dapat adalah jika gaya yang diberikan ke benda elastis mengakibatkan benda tersebut melampaui batas elastisnya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke ukuran semula. Besar pertambahan panjang berbanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Itulah hasil presentasi kami tentang elastisitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya silakan dulu. Sudah. Jadi setelah kalian lakukan percobaan, di situ Ibu tertarik ada beberapa pertanyaan di LKPD. Pertanyaan pertama itu apa? Apa yang terjadi jika pegas diberi beban? Tadi jawabannya itu sesuai dengan hasil praktik kalian bahwa ternyata pegas setelah diberi beban itu bertambah panjang. Kemudian soal nomor 2, mengapa pegas dapat bertambah panjang? Karena apa? Karena pegas tadi salah satu merupakan contoh benda elastisitas. Jadi semakin kalau misalkan hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya itu semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada pegas. Seperti pada percobaan kalian, saat kalian melakukan percobaan, ada beberapa beban yang diberikan. Yang pertama itu 50, kemudian 200, 300, 400 sampai 1500. Perbedaannya bisa kalian lihat. Saat kalian letakkan beban 50, apa yang terjadi? Ternyata pegas tadi ada yang tidak bertambah panjang, ada juga pertambahan panjangnya tapi sedikit. Nah kemudian kalian letakkan beban yang 500, apa yang terjadi?
bebannya tadi, pegas tadi semakin panjang pertambahannya. Jadi intinya apa? Kesimpulannya itu berarti tadi gaya semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula pertambahan panjang pada pegas. Jadi untuk grafik hubungannya itu F berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas, atau F berbanding lurus dengan delta X. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sesuai dengan untuk pertemuan kita hari ini kurasa cukup. Jadi ibu di sini ada tugas, silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti seminggu depan atau pertemuan selanjutnya dikumpul ya. Nanti pada pertemuan berikutnya dikumpul ya. Sudah dapat semua tugas? Sudah. Kalau sudah, nanti kita pertemuan kita minggu depan itu nanti lanjut materi selanjutnya setelah hubungan nanti kita lanjut materinya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing. Silakan pulang. Nanti ada di jalan karena keadaan kita banjir. Jadi di jalan itu sudah banyak air, sudah semakin debit air semakin tinggi. Jadi silakan hati-hati saja. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Silakan untuk peralatan itu letakkan di depan dulu, kembalikan ke tempatnya masing-masing peralatan. Sudah? Kalau sudah, silakan siap-siap bukunya disimpan dulu. Nah, silakan bukunya disimpan. Kalau sudah, silakan pilih pimpin doa lagi atau Ibu kita pulang. Ibu Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.